Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Sabtu 25 Oktober 2025 bersama Ibu Ivon dan Bapak Yopi Taroreh dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, shalom. Jumpa kembali para pencinta Fresh Juice. Kita akan merenungkan sabda Tuhan. Kita buka dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan di hari yang baru ini Engkau mau menyapa kami juga dengan sabda-Mu. Oleh karena itu, bukakanlah mata hati kami semua yang mendengarkan, merenungkan, dan belajar untuk melakukan kehendak-Mu. Supaya terjadi kehendak-Mu dalam kami semua. Amin. Firman Tuhan diambil dari Lukas 13 ayat 1-9. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami penderitaan itu? Tidak, kataku kepadamu. Namun, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Namun, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seseorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pekerja kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat sekalian, di rumah kami ada beberapa pohon. Saya sering dan senang sekali menanam pohon buah-buahan. Karena mau menikmati buahnya saja, bukan nyapu halaman dan rindang saja, tapi mau ada buahnya. Jadi tidak ada pohon yang asal tumbuh, asal rindang, harus ada buahnya. Ada satu pohon jambu, di mana istri saya pernah kesel. Tiap hari kami sapu daun-daunan yang rontok. Pada saat dia berbuah, penuh ulat dan rontok semua. Keselnya luar biasa. Dan Anda tahu kalau jambu, waktu dia mau berbuah, itu bunganya mengotori halaman dan sangat merepotkan untuk disapu. Nah, istri saya karena kesal dia berkata, "Jambu, sekali lagi kamu berbuah dan kami tidak bisa nikmati, saya tebang. Berulat, saya tebang." Rupanya dia dengar. Rupanya dia dengar. Dan memang dalam penyelidikan, pohon itu diajak bicara, bahkan dikasih musik, selain pupuk dikasih musik dan diajak bicara. Rupanya berbuahnya baik. Ya, bukan hanya manusia, bukan hanya hewan, bukan hanya anjing yang kita bisa didik itu ya, bisa ambil koran dan sebagainya. Rupanya pohon juga. Ya, boleh dipraktekkan. Nah, ini pada bagian pertama bacaan. Kita dikatakan minta bertobat, pertobatan yang sejati. Dengan adanya pertobatan sejati, ada perubahan arah.
Perubahan arah dari mana? Dari gelap kepada terang. Dari kerajaan iblis yang gelap kepada terang Yesus yang ajaib. Ya, kita berubah. Tapi bukan sekedar itu saja. Setelah berubah kemudian jalan tempat. Memang pertobatan sejati. Kita ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ada penguasaan diri dan sebagainya. Buah roh di situ kan ada. Ya, tapi yang menonjol di situ kasih. Ya, seperti Sakeus, begitu dia bertobat, dia juga mau berubah. Saya mau kembalikan yang sudah saya peres ke orang, saya mau kembalikan 4 kali lipat. Ya. Kemudian juga bagaimana kita lihat anak hilang. Setelah dia hilang dari bapaknya, meninggalkan rumah dan menjadi anak durhaka. Kalau orang Jepang bilang sakura, sangat kurang ajar. Minta bagian dari bapaknya, padahal bapaknya masih hidup. Nah, orang timur itu kurang ajar sekali kan. Dia anggap sudah mati itu. Dia minta bagian, tapi bapak penuh kasih. Dan bahkan menunggu terus. Seperti tahun jubileum ini. Pintu suci dibuka. Pintu kerahiman Bapa dibuka lebar-lebar. Menunggu Anda dan saya untuk kembali bertobat. Bagi yang belum bertobat supaya kembali. Jadi simbol-simbol itu ada. Nah, buah pertobatan itu penting. Pada bagian kedua, pohon yang tidak baik akan ditebang. Pohon ara yang tidak berbuah ditebang. Di halaman saya juga ada pohon mangga, buahnya banyak. Awal-awal bagus, lama-kelamaan mulai banyak yang busuk. Sampahnya banyak yang busuk. Kesal juga saya. Saya sudah bilang, kamu tahun depan masih begini saya tebang. Masih begitu saya tebang. Dan betul-betul saya tebang, saya menikmati cahaya lebih bagus lagi. Tidak tertutup oleh daun-daun dan sampahnya. Saya bisa nanam pohon lain di bawahnya lagi. Pohon kecil-kecil, mulai pohon jeruk dan segala macam bumbu-bumbu bisa ditanam di bawahnya. Satu pohon saya tebang tapi banyak yang ditumbuhkan dengan baik. Demikian juga di hadapan Tuhan kita. Setelah kita bertobat, balik dari kerajaan iblis pada kerajaan Allah, kerajaan kasih Yesus, rumah Bapa, kerajaan yang terbuka lebar untuk kita, penuh kasih dari Bapa, harus berbuah. Saya belajar apa dari ini? Saya belajar bagaimana mau berbuah. Saya belajar bagaimana berbuah Tuhan. Ternyata dalam Injil Matius 25 kan sudah diingatkan. Akhir zaman buat kita semua, yang Tuhan Yesus tanyakan bukan apa yang kita miliki, apa kekayaan kita. Tapi yang ditanya adalah, apa yang sudah engkau perbuat pada orang sekecil ini, sudah engkau perbuat buat aku, kata Yesus. Waktu aku lapar, waktu aku telanjang, waktu aku tidak punya tumpangan, waktu aku di penjara, waktu aku sakit. Rupanya memperhatikan orang kecil, bukan hanya perhatikan, tapi betul-betul bagaimana, apa yang bisa kita lakukan. Itu sudah berbuat untuk Yesus. Sehingga saya mulai belajar kecil-kecilan. Terinspirasi juga dengan adanya 5 roti 2 ikan. Sehingga dalam teman-teman kami kelompok kecil saja, itu kami mengadakan aksi sosial dengan kode 52. 52 artinya 5 roti 2 ikan. Karena dalam perikop itu Yesus mengingatkan, kamu harus beri mereka makan. Bukan sekedar baiknya kamu beri dia makan, harus beri mereka makan. Ya, pada orang yang mengikuti Yesus yang begitu banyak dan bisa kelaparan karena mengikut dan tanpa persiapan untuk berhari-hari yang sekian lama, Yesus tahu kebutuhan orang. Dan Yesus tahu kemampuan dia, Allah yang kuasa. Sehingga dengan 5 roti 2 ikan, Yesus tanya sebelumnya pada murid-muridnya, apa yang engkau miliki? Apa yang ada padamu? Aduh Tuhan, sebenarnya saya ini malu hanya punya 5 roti 2 ikan. Kami ini punya 5 roti 2 ikan. Kita pun demikian. Kita bilang, Tuhan saya belum kaya Tuhan. Aduh saya cukup-cukupan. Tapi makan 3-4 kali sehari pun kuat saya. Tapi tidak berlebihan kayak apa Tuhan. Itulah saya juga. Tuhan,
Yang aku punya 5 roti 2 ikan. Tuhan, yang aku punya bukan orang kaya. Aku bukan orang kaya yang berlimpah-limpah sehingga tinggal bagi apa. Tapi ternyata itu yang ditanya Tuhan dari kita semua. Apa yang ada padamu? Hanya ini Tuhan. Bawalah itu kemari. Kita bawa kepada Yesus. Kita bawa kepada Yesus. Serahkan pada Yesus. Di situ dia mengucap syukur. Di situ dia memberkati. Dan terjadilah mujizat luar biasa. Yaitu apa? 5.000 orang. Laki-laki saja. Belum wanita dan anak-anak. Jadi bisa belasan ribu orang makan. Dengan 5 roti 2 ikan. Sisa 12 bakul. Tapi sekarang sudah tidak ada mujizat itu ya. Karena banyak sekarang kalau pesta, belum selesai pesta sudah habis makanannya. Karena belum selesai pesta, operasi plastik hitam sudah mulai masuk. Dibungkus, bungkus, sehingga tidak ada sisa lagi. Bahkan sampai pemilik pesta pun belum makan dan habis semua. Itu sering kejadian, saya melihat itu ya. Nah, dengan 5 roti 2 ikan, ternyata kami belajar untuk berbagi. Walaupun kecil, bukan hebat-hebat sekali, tidak, kami kecil-kecilan belajar memberi. Bakti sosial kecil-kecilan di anak-anak miskin di daerah NTT sana. Anak-anak stunting, yaitu kurang gizi sehingga mereka kecil-kecil, kurus-kurus. Saya pikir ini mau jadi apa mereka? Mau sekolah pun tidak bisa orang kurus-kurus begini. Kurang isi begini. Otaknya mau bagaimana nanti ke depan? Kalau tidak sekolah juga bagaimana mereka? Sehingga apa yang kami lakukan? Walaupun kecil, tapi Tuhan bisa memberkati. Anehnya, bakti sosial yang kecil-kecilan itu tidak bisa habisnya, tidak berhenti-berhenti. Kelompoknya masih kecil-kecilan, belum membesar, tetapi saya percaya Tuhan akan perbesar juga. Ya, dari yang kecil pun dananya tidak habis-habis, ada saja kecil-kecilan itu bergulir. Tiap minggu ada baksos terus bekerja, ya, dan ada saja orang yang mendukung dalam operasional itu. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, tidak pernah mengingkari janji, ya, dan praktek 5 roti 2 ikan ternyata ada sampai saat ini. Apa yang kita miliki tidak besar seperti apa, tapi kita beri dengan tulus, beri untuk Tuhan, tapi itu akan diberkati oleh Tuhan, tidak akan putusnya. Ini saya yakini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau beri kami kesempatan untuk pertobatan. Engkau beri kami kesempatan untuk melayani-Mu. Dan saat ini Tuhan, inilah kami, pakailah kami, utuslah kami. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya, jadilah berkat untuk banyak orang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Sabtu 25 Oktober 2025. Terima kasih kepada Ibu Ivon dan Bapak Yopi Tarore untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.